Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Utsman yang dirahmati Allah, perlu kita sadari bahwa manusia, termasuk kita semuanya, adalah makhluk yang dimuliakan Allah, makhluk yang memiliki derajat di atas makhluk yang lain. Hal ini dibuktikan hanya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjadikan dunia memiliki kebudayaan. Kalau dari segi fisik, manusia dengan makhluk yang lain seperti binatang ini sama. Tetapi yang membedakan antara makhluk yang lain dengan manusia adalah faktor utamanya, yaitu akal, pikiran, dan ilmu. Sehingga dengan akal dan ilmu inilah manusia menjadi makhluk yang mulia. Dijelaskan al-aqlu mamba'ul ilmi wa matla'uhu wa asasuhu wal ilmu yajri minhu majrul samroh minas syajarah wan nuri minas syamsi war ru'yati minal ain. Artinya akal merupakan dasar, merupakan tempat, merupakan sumber dari ilmu. Hubungan ilmu dan akal bagaikan hubungan pohon dengan buah-buahan. Kalau ada buah-buahan otomatis ada pohon. Kalau ada ilmu berarti ada akal. Maka makhluk selain manusia seperti binatang tidak mempunyai ilmu sebab tidak diberi Allah akal. Sekarang tinggal kita semuanya, Allah sudah memberikan kenikmatan rupa akal. Bisa enggak kita memanfaatkan akal supaya akal kita gunakan untuk meraih ilmu, utamanya ilmu yang bermanfaat. Dengan ilmu inilah manusia menjadi orang yang mulia. Manusia bisa membedakan mana itu yang baik dan mana itu yang tidak baik, mana itu yang benar dan mana itu yang tidak benar, mana itu yang bisa menjatuhkan makhluk yaitu manusia, mana yang bisa mengangkat derajatnya. Dijelaskan Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala kasurat al-masail yauman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayyuhan nas innali kulli syai'in matiyah wa matiyatul mar'i al-aqlu. Artinya Rasulullah bersabda, wahai manusia termasuk kita semuanya, innali kulli syai'in matiyah, setiap sesuatu ada kendaraannya. Wa matiyatul mar'i al-aqlu, sedangkan kendaraan seseorang adalah terletak pada akalnya. Dijelaskan lagi dari Rasulullah, qala ni'mal matiyah ad-dunya fartahiluha tuballikumul akhirah. Rasul bersabda, sebaik-baik kendaraan adalah dunia. Berangkatlah dengan menggunakan dunia, maka dunia akan menyampaikan kamu ke akhirat. Artinya irkabu markubakum wasiru fi thoriqil akhirah. Naikilah kendaraanmu dan berjalanlah menuju jalan akhirat. Artinya dijelaskan bahwa kendaraan seseorang adalah akal. Akal yang sudah berilmu. Ini akal ilmu ini kita gunakan, kita manfaatkan untuk mengetahui mana kewajiban-kewajiban yang harus kita kerjakan dan mana larangan-larangan yang harus kita jauhi. Sehingga dengan ilmu inilah
amal-amal kita bisa diridhai Allah, sehingga bisa mengantarkan kita ke ridha Allah besok di akhirat. Begitu juga dunia, di nikmal matiyah ad-dunya, di kenikmatan kendaraan adalah dunia. Artinya kita hidup di dunia ini harus menggunakan dunia sebaik-baiknya, kita manfaatkan untuk kemanfaatan besok di akhirat. Mencari harta benda harus yang halal. Kalau sudah kita temukan harta benda, kita manfaatkan, kita gunakan, kita tujukan untuk ke arah akhirat. Inilah harta benda yang berguna dan bermanfaat. Ini. Kemudian dijelaskan lagi, qala annahu qala la yakunul mar'u aliman hatta yakuna bilmi amilan. Jadi seseorang itu tidak dianggap orang alim sehingga orang itu beramal sesuai dengan ilmunya. Jadi orang alim artinya orang yang dianggap orang alim adalah orang yang amal perbuatannya disesuaikan dengan ilmu. Disesuaikan dengan ilmu. Bagaimana caranya sholat agar benar-benar sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana puasa yang benar, bagaimana zakat yang benar. Jadi dengan ilmu inilah amal kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita mengetahui mana yang harus kita kerjakan, kita mengetahui bahwa mana saja yang harus kita jauhi, termasuk jangan sampai kita melanggar sumber-sumber yang menjadikan kita atau manusia jahat. Dijelaskan Rasulullah, Allah Ta'ala ila Musa bin Imran fit Taurah, inna ummahatil khotoya salah satu al-kibru. Rasulullah bersabda, Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa di dalam kitab Taurat, sesungguhnya sumber kerusakan, sumber kejahatan ini ada 3. Pertama, al-kibru artinya kesombongan atau kecongkaan, kibir atau sombong. Rasulullah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi ay raddul haqqi wa ikhtiqarun nas. Artinya kesombongan atau orang yang sombong adalah orang yang tidak menerima kebenaran, dinasehati tidak masuk, ditegur kesalahannya masih menganggap benar, dan merendahkan orang lain. Di orang yang sombong adalah orang yang tidak menerima kebenaran, tidak menerima nasihat, tidak menerima pitutur, dan merendahkan orang lain. Ini ciri orang yang sombong. Wa man nadzara ila nafsi bi'aini ta'zim wa ila gharib bi'ainil istiqar fa huwa minal mutakabbirin. Termasuk definisi orang yang sombong, orang yang melihat dirinya merasa mulia, merasa paling hebat, melihat orang lain istiqor bi'ainil istiqor, menganggap orang lain hina. Ini ciri-ciri orang yang sombong. Untuk itu sifat sombong harus kita hilangi dari hati kita. Sebab dawuh Rasul, la yadkhul jannah man kana fi misqal habatin min kibrin. Artinya tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong
seberat biji, sekecil apapun, kalau di hati kita ada sifat sombong, ini tidak bisa masuk surga. Maka penyakit sombong ini harus kita hilangi. Sebab dengan adanya sombong yang berada di hati kita akan mengantarkan kita tidak akan bisa masuk surga. Ini yang digunakan iblis untuk maksiat kepada Allah adalah sombong. Sebab pada waktu itu Allah menyuruh malaikat suruh hormat dengan Nabi Adam, ternyata yang tidak mau adalah iblis. Karena iblis merasa lebih baik, lebih untung, lebih mulia daripada Nabi Adam, sehingga iblis harus dikeluarkan dari surga. Ya. Iblis awalnya di surga karena ada sifat sombong, merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Iblis harus dikeluarkan dari surga. Apalagi kita semuanya belum pernah masuk surga. Padahal turunnya iblis dari surga karena sombong. Untuk itu kalau kita menuju ke surga harus sifat sombong kita buang. Jangan sampai membawa sifat sombong yang ada di hati kita. Inilah yang tidak bisa mengantarkan kita semuanya masuk ke surga gara-gara ada kesombongan. Yang kedua, sumber kesalahan adalah al-hasad, iri hati atau kedengkian, iri. Temannya mendapatkan nikmat, iri, hatinya sakit dan sebagainya. Nah, hasad itu apa? Hakikatu ayyakroha nikmat Allah Ta'ala alahi fayuhibbu jawalaha anhu. Jadi hasad ya, tidak senang apabila temannya mendapatkan nikmat dari Allah. Temannya dan nikmat tidak senang. Mereka senang apabila nikmat dari Allah itu hilang. Sakit sekali hatinya kalau temannya mendapat nikmat. Nah, perbuatan hasud atau hasad itu termasuk atau merupakan tabiat yang sangat buruk di orang yang mempunyai tabiat itu sifat hasud, termasuk tabiat yang sangat buruk. Ini wawa min qabihil khisal, dihasud termasuk atau merupakan tabiat yang paling buruk. Dijelaskan qala ba'dzul arifin salah satu la yustajab dakwatum, ada 3 golongan yang doanya tidak diterima Allah. Akilul haram, pertama orang yang membiasakan makan haram, makanannya haram, hasilnya juga dari perbuatan-perbuatan yang haram. Ini doanya tidak akan diterima Allah. Wa muksirul ghibah, orang yang memperbanyak memfitnah orang, menggunjing orang, mengumpat orang, artinya orang yang biasa ngerasani orang lain, kesana ngerasani orang lain, kesini ngerasani orang lain, setiap bertemu dengan orang ngerasani orang lain. Ini jenengan harus hati-hati. Kalau ada orang biasa menggunjing, memfitnah orang, jenengan jauhi. Nah, jenengan tidak menjauhi, jenengan akan kena dosanya. Paling tidak jenengan percaya dengan gunjingan atau ghibah tadi. Jauhi. Kalau ada orang biasa ngerasani orang, jenengan jauhi, jangan ditemani.
Nah, doanya orang yang sering menggunjing atau memfitnah orang atau ngerasain orang ini tidak akan diterima Allah. Jadi kita perlu perhatikan sebab yang namanya ghibah ini walaupun di tempat mana saja, bahkan kadang-kadang di tempat pengajian itu kadang-kadang terjadi ghibah ngerasani. Ini harus kita jaga lisan kita. Jangan sampai kita ghibah atau memfitnah atau mengumpat orang lain. Koreksilah diri kita sendiri. Wa man kana fi qalbi ghil au hasad lil muslim. Nomor 3, orang yang doanya tidak diterima yaitu orang yang di dalam hatinya ada kedengkian, ada hasud kepada orang lain, kepada temannya dan sebagainya. Artinya gimana? Monggo, mari hati kita bersihkan dari sifat-sifat yang tercela, termasuk hasad, ya, dengki dengan orang lain. Kita harus menyadari apa gunanya, apa faedahnya kita harus dengki dengan orang lain. Nah, sedangkan nikmat yang diterima oleh teman kita, tetangga kita itu pilihan Allah. Kenapa kita harus menentang Allah? Jadi orang yang hasud, kalau kita tarik ya menjadikan kalimat, berarti orang itu tidak rela atas perbuatannya Allah memberikan nikmat kepada temannya. Seperti Gusti Allah keliru kayak nikmat kok kancaku gak aku. Ini sama saja menentang dengan Allah. Nah, paling membahayakan orang yang hasud, orang yang sering ghibah, ditakutkan kalau mati su'ul khotimah. Mari kita bersihkan, wajib loh ini, kita wajib untuk membersihkan sifat tadi, sombong, kemudian sifat hasad, ini wajib kita bersihkan di dalam hati kita. Kemudian sumber kesalahan yang ketiga yaitu al-khirsu, ketamaan, tamak, senang dunia. Di orang kalau sudah senang dunia, ya, ini dijelaskan dawuh Malik bin Dinar, idza saqamal badan lam yanja' fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rohatun. Kadzalik al-qalbu idza ghalaba 'alaihi hubbud dunya lam tanfa'hul mau'izah. Artinya badan kita, atau kalau kita sakit, makan, minum ini tidak ada faedahnya. Makan ya tidak enak, minum tidak tidur pun tidak enak, tidak nyaman semuanya. Makan sate, makan bakso, semuanya tidak nikmat sama sekali. Begitu juga orang yang hatinya sudah hubbud dunia, sudah kerasukan cinta dengan dunia, ini lam tanfa'ul mau'idhah, ya, diberi nasihat pun tidak akan bermanfaat. Mas, ini sudah waktu zuhur, mari kita sholat dulu, baru nanti kita teruskan pekerjaan. Sudah tidak masuk, ya. Bapak-bapak, mau'idhah terhadap orang yang hubbud dunia ini tidak bermanfaat. Ini dawuh Malik bin Dinar. Untuk itu, agar supaya kita selamat, dawuh Abdullah Al-Haddad, wa alaika bi ikhraji hubbid dinar wa dirham min qalbika hatta yasirani indaka bi manzilatil hajar wal madar. Artinya, menurut Sayyid Abdullah Al-Haddad, hilangilah, keluarkanlah, tokno
hubbud dunya, cinta dunia dari hatimu. Keluarkanlah hubbud dunya, cinta dunia dari hatimu. Keluarkanlah cinta uang, cinta harta dari hatimu. Ikhraj, keluarkanlah cinta dinar, cinta dirham dari hatimu. Samakanlah dinar dan dirham, kedudukannya sama dengan batu dan padas. Artinya, namanya kalau senang dengan harta benda, emas, perak dan sebagainya, ini kalau menurut Abdullah bin Haddad, samakanlah antara batu dan dinar, antara madar, padas, batu, ya, dengan dirham. Kalau sudah jenengan sudah bisa menyamakan emas sama dengan batu, lah ini berarti jenengan sudah bisa menghilangkan hubbud dunya, termasuk hubbud dinar wa dirham. Sebab orang kalau sudah hubbud dunya, cinta dengan dunia, ini akan melupakan aturan-aturan syariat Allah, ya, yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah hubbud dunya, apa saja dilanggar, tidak memperhatikan itu haram, itu halal, sudah tidak semuanya yang ada. Yang penting bisa mendapatkan harta yang banyak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.